dulu yang gue pernah ngobrol sama Soleh di YouTube Soleh, gue ya gak tau lah Soleh ngomong apa pada saat itu sehingga terucap dari gue bahwa gue udah lama nggak sholat gitu, gue nggak taat lah, gue Islam, gue beriman tapi gue nggak segitu Iya, taat. sampai Oh, jadi beliau ini Islam ya, tetap dia masih beriman ya kepada Allah SWT, akan tetapi sering meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah SWT ya, seperti sholat fardu ya. Mari kita simak kembali. anak-anak gue kan selalu mengingatkan ayahnya, ayah kapan sholat lagi gitu. Iya. Kapan puasa lagi. Ya makanya orang ngomong, lu nggak sholat, ya nggak apa-apa, iya gue masuk neraka lah, udah nggak apa-apa, silakan. Nggak kalau mau apa-apa surga. masuk neraka Tapi ya. kan ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang ada seorang yang mengatakan bahwa dirinya itu beriman dan masih Islam ya, tapi tidak mentaati apa yang Allah wajibkan ya. Jadi seorang ini tidak melakukan sholat fardu. Akan tetapi ketika seseorang ini ada yang mengatakan lu tidak sholat ya, kemudian orang ini merasa kecil hati bahwa orang ini gak apa-apa deh masuk neraka. Jadi teman-teman semuanya, masuk neraka itu perkara yang sangat berat ya, siksaannya itu sangat berat. Satu hari di dalam neraka itu tidak sama seperti satu hari yang ada di dunia ini. Dan kalau nggak salah itu satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa luruskan ya. Jadi berat sekali. Apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah teman-teman semuanya, jadi pembahasan ini ya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Yang selanjutnya Ustadz, nggak kalah menariknya lagi begini. Walaupun ini dampak Ustadz ya, udah rancu berkata tadi bermain-main syariat, walaupun nggak taat-taat, terus juga sholat dan seterusnya. Akhirnya perkataan selanjutnya lebih parah lagi Ustadz. Gitu, misalnya nggak apa-apa deh, saya masuk neraka misalnya begitu. Nah, ini makanya kita mau tanya, yakin nih nyicipin panas api neraka gimana Ustaz? ya ini orang yang tadi kelanjutan kejahilan dia terhadap Al-Qur'an dan hadis yang tentang masalah ini neraka. Neraka tadi saya. Coba kalau dia itu membaca satu ayat aja, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baik, baik. Di hari di mana neraka jahanam itu didatangkan, pada saat itu orang sudah mulai mengambil pelajaran. Tapi untuk apa pelajaran itu? Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, neraka jahanam itu didatangkan dengan 70.000 kendali. Masing-masing satu kendali 70.000 malaikat. Coba bayangin itu. Oleh karena itu, ini orang sama sekali ngeblank, kasihan gitu loh. Itu dia, Ustaz. Coba kalau dia membaca satu hadis saja bahwa Rasulullah SAW mengatakan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan dari seorang yang paling berbahagia, paling senang, paling ini mencicipi nikmat dunia yang paling nikmat. Paling nikmat Ustaz ya. Pokoknya udahlah kelas nomor satunya dunia. Raja terkaya, terhebat, ternikmat di dunia. Dari ahli neraka. Fayusbah bi sibghatan minan nar. Dicelupkan sedikit ke dalam api neraka. Kemudian diangkat lagi ditanya. Ya fulan araita khairan qattun? Wahal marra bikan na'im qattun? Wahai fulan, pernah enggak kamu mencicipi kenikmatan? Pernah enggak kamu mencicipi kebaikan? La ya Rabb, tidak pernah wahai ya Tuhanku. Masya Allah. Hilang semua. Karena beratnya satu api neraka itu. Jadi kenikmatan dunia yang begitu menggunung, klimaks
Pokoknya paling nikmat di antara ahlud dunia min ahlin nar dicicipkan, apalagi terus menerus. La ya Rabb, tidak pernah ya Allah. Ya Allah, hilang semua kenikmatan Ustaz. Hilang semua. Jadi itu satu celupan Ustaz ya? Iya. Allah Dan itu kan, Akbar. dan itu dirasakan di dunia kan. Orang yang selama ini mungkin makan dan makan, sekali lapar aja menghilangkan kekenyangannya yang bertahun-tahun kan. Betul. Nah, itu apalagi neraka, Masya Allah. Dia merasakan fasilitas yang semalam nginep 7 miliar begitu Ustaz ya. Iya. Di hotel Abu Dhabi dan seterusnya, Dubai misalnya gitu Ustaz Iya. ya. Segala macam ya, semua fasilitas dunia paling level nomor 1 high gitu Ustaz. Iya. Waliyazubillah, dengan takdir Allah dia masuk neraka misalnya Ustaz ya. Dicelupkan satu kali aja celupan. Ya, sibghatan. Masya Ya. Allah. Terus kemudian ditanya, "Araita khairan qattun?" Apakah kamu pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'im qattun? Apakah pernah kamu melewati kenikmatan? La ya Rabb. Masya Allah. Tidak, dikatakan Iya, tidak. tidak. Hati-hati Kayak pemirsa. begini itu, apalagi Masya Allah di sana ada hadis Rasulullah lagi ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nanti ada semacam batu besar 7 segede unta yang bunting, ya. Iya, iya. Terus kemudian ulqiyat an safiri jahannam, kemudian dilempar dari pinggiran neraka jahannam. Fahawa fiha, kemudian dia itu kejebur atau menggelinding sab'ina kharifan, 70 tahun. 70 tahun. Falam tablugh qa'raha, tidak sampai pada jurangnya, tidak sampai pada dasarnya. Dasar neraka 70 tahun Ustaz. 70 tahun. Bagaimana seperti ini seorang itu merendahkan? Allah Akbar pemirsa. Tuh. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Masya Allah ini, narukum hadha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kamu ini nanti 70 kali lipat api neraka jahannam. Coba, ini orang kalau baca hadis-hadis ini saja sudah cukup untuk nanti dia takut ketika masuk neraka. Kemudian Allah katakan, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan itu api neraka, dan tidak ada tambahan illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum. Jadi rasakan itu api neraka dan tidak saya tambahi kecuali azab. Allah Gitu. Akbar, ya Allah, merinding pemirsa. Dan banyak para ulama dan sahabat Nabi juga Ustaz ya, kalau mendengarkan hadis tentang neraka, dia menangis begitu Ustaz ya. Iya. Bukan malah temehkan ya Ustaz ya. Iya, Insyaallah. itulah yang sekarang ini didominasi oleh orang-orang yang sekarang lemah ilmu, lemah iman. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmunya. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan keduanya dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmunya. Masalahnya adalah ilmu, dan seluruh puncak keburukan manusia ada pada sumbernya adalah kebodohan. Allah. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang panasnya api neraka yang sangat luar biasa, bahkan siksaannya itu dilipat gandakan ya, api neraka itu 70 kali lipat panasnya. Dan saya ini jadi merinding ya kalau mendengar tentang hadis Nabi SAW tentang siksa api neraka itu ya. Kemudian ya teman-teman semuanya, apalagi ada yang menyepelekan tentang neraka, nggak apa-apa deh masuk neraka, ya Allah. Ini adalah perkataan yang jahil ya teman-teman semuanya. Maka dari itu kita harus belajar tentang ilmu, yaitu ilmu agama. Karena jangan sampai kita ini menyepelekan tentang neraka. Ini sangat bahaya ya teman-teman semuanya. Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, atau orang-orang yang mendustakan Rasulnya, serta orang-orang yang melanggar syariatnya.
masuk neraka adalah sebuah kehinaan. Sebagaimana Allah berfirman, Surat Al-Imran ayat 192. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang alim seorang penolong pun. Jadi teman-teman semuanya ya, masuk neraka itu adalah orang yang paling hina. Kemudian neraka ini memiliki penjaga-penjaga. Di antara dalilnya adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 6-8. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali apabila mereka dilemparkan ke dalamnya. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilempar ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Sangat mengerikan ya. Jadi teman-teman semuanya, neraka itu memiliki 70.000 tali yang ditarik oleh malaikat. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali, pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2842. Kemudian di neraka ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 4, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Quran, surat Al-Ghafir ayat 71-72, yang artinya, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Ya Allah, ini sangat mengerikan sekali ya, tentang siksa api neraka ini. Dan panasnya api dunia hanya 1/70 bagian dari api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3265 dan Muslim nomor 2834. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 81, orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih panas jikalau mereka mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 10-11. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. Ya Allah. Jadi neraka itu ya teman-teman semuanya, siksaannya itu kita tidak akan bisa ya, karena saking panasnya api neraka itu, neraka yang sangat dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2844. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin ya, yaitu batu yang besarnya itu seperti binatang unta yang sedang bunting ya, yaitu segede itu, terus dilemparkan ke dalam api neraka itu selama 70 tahun itu baru nyampe ke dasarnya. Betapa dalamnya ya neraka itu. Nah teman-teman semuanya, jadi siksa neraka itu sangatlah pedih sekali. Jadi kita itu tidak akan tahan dengan siksa api neraka itu ya. Dan jika ada orang yang mengatakan nggak apa-apa deh masuk neraka, dan itu adalah perkataan orang yang jahil, mungkin kurang ilmu ya, tidak ngerti ilmu agama, jadi mereka mudah mengatakan seperti itu. Nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.